Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami semua kelas 12A akan melakukan sesi berbagi cerita yang pasti akan seru dan penuh makna. Setiap hari kami semua kelas 12A memiliki ciri khas dan keunikan yang membuat kita istimewa, termasuk karakteristik yang kami semua kelas 12A dapatkan dari orang tua, bahkan dari generasi sebelumnya. Melalui cerita kami, teman-teman kelas 12A masing-masing kita semuanya akan belajar lebih dalam tentang pewarisan sifat dan bagaimana genetik membentuk kami. Semuanya menjadi pribadi yang unik. Kami semua kelas 12A di sini memiliki kesempatan untuk berbagi kisah, mulai dari bentuk mata, bentuk wajah, hingga kebiasaan kecil yang ternyata diwariskan. Jangan ragu untuk berbagi apa yang kami semua kelas 12A alami, temukan atau bahkan pertanyakan. Cerita-cerita ini bukan hanya membuat kami semua kelas 12A lebih mengenal diri sendiri, tapi juga membantu kami semua kelas 12A memahami betapa bergunanya pewarisan sifat dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, ini adalah ruangan yang aman dan nyaman. Kami semua kelas 12A saling mendengarkan dengan antusias karena setiap cerita dari kalian adalah bagian dari pelajaran yang berharga bagi kami semua kelas 12A. Metode cerita yang diterapkan dalam materi pewarisan sifat ini merupakan dari inovatif dari guru kami, yaitu Bu Haja Fatimah Sang Abu Masih SPD MPD, dengan pendekatan cerita yang diambil dari pengalaman setiap siswa. Dalam kelompok teman-teman saya kelas 12A SMA Negeri 1 Pondidaha, setiap kisah memberikan gambaran nyata tentang pewarisan sifat genetik dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini membantu kami semua kelas 12A untuk memahami dari konsep pewarisan sifat secara mendalam dan relevan, menjadi pembelajaran lebih hidup dan bermakna. Silakan, siapa yang mau mulai duluan? Warna mata. Dika sering memperhatikan warna mata keluarganya. Ibunya memiliki mata coklat yang hangat, sementara mata ayahnya berwarna biru seperti langit sore. Suatu hari di kelas biologi, Dika belajar bahwa warna mata ditentukan oleh gen dominan dan resesif. Guru menjelaskan bahwa mata coklat cenderung lebih dominan daripada mata biru, sehingga kemungkinan besar Dika akan memiliki mata coklat seperti ibunya. Namun, ada juga peluang kecil Dika bisa mewarisi mata biru dari ayahnya. Ini membuat Dika bertanya-tanya warna mata siapa yang sebenarnya akan dimilikinya. Warna rambut. Ani selalu merasa beruntung memiliki rambut hitam lurus yang mirip dengan ibunya. Ayahnya memiliki rambut keriting dan kata ibunya, gen rambut keriting itu sering lebih dominan di kelas. Tata belajar bahwa jika suatu hari ia punya anak, mungkin rambut mereka akan keriting. Bahkan jika Tata sendiri tidak berambut keriting, Tata membayangkan betapa lucunya nanti jika anaknya punya rambut keriting seperti ayahnya. Ciri khas keluarga mereka yang unik. Bentuk wajah. Mila menyadari bahwa ia dan adik-adiknya semua memiliki wajah oval yang sangat mirip dengan ayahnya. Ternyata menurut pelajaran yang ia dapatkan di sekolah, bentuk wajah dapat diturunkan secara dominan. Guru biologi menjelaskan bahwa gen ayah Mila sangat kuat dalam hal bentuk wajah, sehingga bentuk wajah oval ayahnya diwariskan kepada anak-anaknya, termasuk Mila dan adik-adiknya. Setiap kali ia melihat cermin, Mila tersenyum melihat bayangan ayahnya dalam dirinya. Tinggi badan. Aslia sering memperhatikan tinggi badannya yang berada di antara tinggi ayahnya menjulang dan ibunya yang lebih pendek. Ia ingin tahu bagaimana tinggi badannya bisa tepat di tengah-tengah mereka. Di kelas biologi, Aslia memahami bahwa tinggi badan ditentukan oleh kombinasi bahkan gen yang diwarisi dari keluarga orang tuanya. Jadi inilah kenapa aku punya tinggi badan seimbang, pikir Aslia sambil membayangkan bagaimana gen-gen dari kedua orang tuanya berperan dalam membentuk
menentukan tinggi badan. Golongan darah. Kesia penasaran dengan golongan darahnya. Ayahnya bergolongan darah A dan ibunya bergolongan darah B. Guru biologi menjelaskan bahwa golongan darah Kesia bisa saja A, B, AB, atau bahkan O, tergantung kombinasi genetik dari kedua orang tuanya. Mengetahui ini, Kesia semakin tertarik memahami bagaimana karakteristik unik tubuhnya, masuk golongan darahnya bisa diwariskan dari keluarganya. Kromosom X dan Y. Yosi selalu bertanya-tanya apa yang membuatnya menjadi seorang laki-laki di kelas. Ia belajar tentang kromosom Y dan X dan Y. Guru menjelaskan bahwa laki-laki memiliki satu kromosom X dari ibunya dan satu kromosom Y dari ayahnya. Dan kromosom Y ini yang menentukan bahwa ia adalah laki-laki. Tanpa kromosom Y, ia akan menjadi perempuan. Mendengar ini, Yosi mulai memahami betapa pentingnya kombinasi kromosom dalam menentukan jenis kelaminnya. Penyakit keturunan. Dika tahu bahwa ayahnya buta warna, dan Dika sering mendengar tentang bagaimana buta warna bisa diwariskan. Di kelas biologi, ia belajar bahwa buta warna lebih sering muncul pada laki-laki karena dibawa oleh kromosom X. Karena laki-laki hanya punya satu kromosom X, kemungkinan buta warna lebih besar jika diwariskan dari orang tua yang memiliki gen tersebut. Pengetahuan ini membuat Dika lebih memahami risiko genetik yang mungkin diwarisinya dan membuatnya lebih waspada akan kesehatannya. Rambut keriting versus lurus. Dina senang memiliki rambut lurus seperti ayahnya meskipun ibunya punya rambut keriting. Saat belajar di kelas biologi, Dina mengerti bahwa rambut lurus adalah sifat resesi yang bisa diwariskan. Bahkan jika salah satu orang tuanya memiliki rambut keriting, gen rambut lurus dari kakeknya dibiak ayah ternyata cukup kuat untuk diwariskan ke Dina. Hal ini membuat Dina senang mengetahui bahwa penampilannya merupakan gabungan unik dari keluarganya. Sebelum kita melanjutkan ke cerita berikutnya, mari kita tarik nafas dalam-dalam dan fokuskan pikiran kita. Dengan konsentrasi penuh, kita akan makin memahami bagaimana genetik mempengaruhi penampilan dan karakteristik setiap individu, memberi kita pandangan lebih dalam tentang diri kita dan warisan yang kita bawa dari generasi sebelumnya. Bakat bermusik. Eli selalu heran mengapa dia begitu cepat belajar memainkan alat musik meski tanpa les khusus. Ayahnya adalah pemain gitar, sementara ibunya gemar bernyanyi. Di kelas biologi, Eli belajar bahwa bakat bisa juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Bakat bermusik yang dimiliki Eli mungkin diwariskan dari kedua orang tuanya. Ia senang menyadari bahwa keterampilan dalam musik bukan hanya hasil latihan, tetapi juga merupakan warisan yang istimewa dari keluarganya. Penyakit alergi. Widya sering merasa terganggu oleh alergi debu yang diturunkannya dari ibunya. Di kelas biologi, ia belajar bahwa alergi bisa diwariskan dari orang tua karena adanya gen tertentu yang membuat seseorang lebih rentan terhadap alergi. Mengetahui ini, Widya merasa lebih sadar tentang perawatan kesehatan yang perlu ia lakukan untuk mengolah alerginya dan merasa lebih mengerti bahwa kepekaannya terhadap debu bukan hanya kebetulan. Kekuatan fisik. Daerah kagum melihat betapa kuatnya ayahnya saat bekerja sebagai tukang bangunan, dan ia merasa punya sedikit kekuatan itu juga. Di kelas, ia mempelajari bahwa kemampuan fisik tertentu juga bisa dipengaruhi oleh gen. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan dalam olahraga merupakan bagian dari hadiah genetik dari ayahnya, dan itu membuat Tahira semakin bangga akan asal-usulnya. Kesehatan mental. Angel sadar bahwa beberapa anggota keluarganya pernah mengalami gangguan kecemasan. Di kelas biologi, ia belajar bahwa kesehatan mental bisa dipengaruhi oleh faktor genetik selain lingkungan. Angel merasa lebih kuat dengan pemahaman ini, karena ia bisa mengambil langkah pencegahan yang lebih baik untuk menjaga kesehatan mentalnya. Sidik jari. Rafli senang melihat bahwa sidik jarinya unik. Meskipun saat diperhatikan, ada kemiripan tertentu dengan ayahnya. Di kelas biologi, Rafli belajar bahwa pola sidik jari juga dipengaruhi oleh genetik. Meskipun setiap orang tetap memiliki pola sidik jari yang unik.
bahwa karena sidik jarinya adalah tanda identitas unik yang diwariskan dari keluarganya. Kepintaran. Imron selalu kagum pada kepintaran ibunya yang seorang dosen, dan dia merasa memiliki kecenderungan untuk cepat memahami pelajaran. Di kelas, Imron belajar bahwa kecerdasan juga dapat dipengaruhi oleh faktor genetik. Meskipun belajar dan lingkungan tetap penting, ia senang mengetahui bahwa mungkin ada gen kepintaran yang diwariskan dari ibunya. Gigi rata atau gigi berantakan. Rahman merasa tidak percaya diri karena giginya sedikit berantakan, berbeda dari ibunya yang memiliki gigi rata. Di kelas biologi, Rahman belajar bahwa struktur gigi juga bisa diturunkan. Ia memahami bahwa giginya mungkin merupakan campuran dari gen ayah dan ibunya, yang membuatnya menerima karakteristik tersebut sebagai bagian unik dari dirinya. Dan jantung, Ahmad sadar bahwa kakeknya memiliki riwayat penyakit jantung, dan ia sering mendengar bahwa itu bisa diwariskan. Di kelas, ia belajar tentang faktor genetik yang berperan dalam kesehatan jantung. Pengetahuan ini membuat Ahmad lebih berhati-hati dalam menjaga pola hidupnya demi mengurangi risiko kesehatan yang mungkin diwarisi dari keluarganya. Tangan kidal atau kiri. Aulia selalu menggunakan tangan kiri dalam segala hal, berbeda dari keluarga yang mayoritas kidal. Di kelas ia belajar bahwa kecenderungan menjadi kidal atau tidak juga bisa dipengaruhi oleh genetik. Meskipun tidak selalu pasti, ini membuat Aulia merasa lebih nyaman dengan keunikan dirinya sebagai satu-satunya yang berbeda dalam keluarganya. Warna kulit. Vanessa sering memperhatikan perbedaan warna kulit antara dirinya dan saudara-saudaranya di kelas biologi. Ia belajar bahwa warna kulit dipengaruhi oleh kombinasi gen dari kedua orang tua yang menghasilkan variasi unik pada setiap anak. Vanessa senang mengetahui bahwa warna kulitnya adalah hasil dari perpaduan khas dari keluarga. Kecenderungan berat badan. Yana selalu merasa tubuhnya cenderung lebih berisi dibandingkan teman-temannya. Di kelas, Yana belajar bahwa faktor genetik juga berpengaruh pada kecenderungan metabolisme dan berat badan. Ini membuat Yana menerima tubuhnya dengan lebih baik dan mulai fokus pada kesehatan daripada penampilan. Ketajaman penglihatan. Isra sering merasa frustasi dan penglihatan yang kurang baik di kelas biologi. Ia belajar bahwa masalah penglihatan juga bisa diwariskan, mengetahui bahwa ayahnya juga berkacamata. Isra merasa lebih menerima bahwa kondisi ini adalah bagian dari keluarganya dan bahwa kacamata membantunya melihat dunia dengan lebih jelas. Kekuatan indera penciuman. Raisa sering merasa lebih peka terhadap bau dibandingkan orang lain di keluarganya. Di kelas, ia mengetahui bahwa kekuatan indera penciuman juga bisa dipengaruhi oleh gen. Ini membuat Raisa sadar bahwa kepekaannya ini mungkin adalah hasil kombinasi unik dari gen orang tuanya. Ketahanan terhadap cuaca dingin. Chelsea selalu merasa tahan terhadap cuaca dingin. Berbeda dari anggota keluarganya, di kelas biologi, Chelsea belajar bahwa ketahanan tubuh terhadap cuaca juga bisa dipengaruhi oleh faktor genetik. Chelsea merasa unik karena memiliki kemampuan ini yang ia warisi dari neneknya yang tinggal di daerah dataran tinggi. Gaya tidur. Anna sering tidur miring sama seperti ibunya di kelas. Ia mengetahui bahwa bahkan kebiasaan tidur pun bisa dipengaruhi oleh faktor genetik. Ia senang mengetahui bahwa kebiasaan kecil ini adalah bagian dari warisan keluarganya. Respon terhadap stres. Mila cenderung tenang dalam situasi stres, seperti ayahnya yang selalu kalem. Di kelas, ia belajar bahwa ketahanan terhadap stres juga dapat dipengaruhi oleh genetik. Mila mulai menyadari bahwa ketenangannya ini mungkin adalah warisan dari keluarganya. Kecenderungan tertawa dengan gaya tertentu. Afdal sering tertawa keras seperti kakeknya dan ini sering menjadi bahan candaan di keluarganya. Di kelas biologi, ia mengetahui bahwa bahkan gaya tertawa dapat dipengaruhi oleh genetik. Hal ini membuat Afdal merasa bahwa tertawanya adalah bagian khas dari dirinya dan keluarganya. Kepekaan kulit terhadap matahari. Fandi mudah terbakar matahari, berbeda dari saudara-saudaranya. Di kelas biologi, ia mengetahui bahwa kepekaan terhadap sinar matahari juga dapat diwariskan. Pengetahuan ini membuat Fandi lebih berhati-hati saat berada di luar ruangan.
kebiasaan bersikap ramah, Dina selalu ramah dan mudah bergaul. Seperti ibunya di kelas, ia mengetahui bahwa kepribadian tertentu juga bisa dipengaruhi oleh faktor genetik. Ini membuat Dina semakin bangga bahwa sikap ramahnya adalah ciri khas keluarganya. Suara yang khas. Apri sering mendengar bahwa suaranya mirip dengan suara kakeknya. Di kelas, ia mengetahui bahwa suara juga dapat dipengaruhi oleh genetik. Apri merasa bangga memiliki ciri khas ini yang menjadi bagian dari keluarganya. Ketahanan tubuh terhadap penyakit. Dimas jarang sekali sakit seperti ayahnya yang dikenal sangat sehat. Di kelas, ia belajar bahwa ketahanan terhadap penyakit juga bisa dipengaruhi oleh gen. Dimas senang mengetahui bahwa daya tahan tubuhnya yang kuat adalah bagian dari keluarganya. Cepat menghafal, Feli sering mendapat pujian karena cepat menghafal. Seperti ibunya di kelas, ia belajar bahwa kemampuan menghafal juga bisa dipengaruhi oleh faktor genetik. Feli senang mengetahui bahwa bakatnya ini adalah warisan dari ibunya. Rasa terhadap makanan tertentu. Dina tidak suka makan pedas, berbeda dari keluarganya yang suka makan pedas. Di kelas, ia belajar bahwa selera terhadap rasa makanan juga dapat dipengaruhi oleh faktor genetik. Dina merasa unik karena memiliki perbedaan dalam keluarganya. Ekspresi wajah. Angel sering diberitahu bahwa ekspresi wajahnya mirip sekali dengan ibunya. Di kelas, ia mengetahui bahwa ekspresi wajah juga bisa dipengaruhi oleh faktor genetik. Angel senang mengetahui bahwa senyumnya adalah cerminan dari ibunya. Melalui cerita-cerita ini, setiap siswa semakin memahami peran genetik dalam kehidupan sehari-hari mereka, dari penampilan hingga sifat dan bakat, dan merasa lebih terhubung dengan keluarganya melalui warisan yang mereka bawa. Itulah tadi penampilan cerita dari kelas 12A. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube guru kami, Bu Haja Fatimah Sang Abu Masih SPD MPD. Sekian dan terima kasih. Baik, pengambilan gambar ini adalah teman-teman saya yang sedang menceritakan tentang pewarisan sifat. Ibu guru sedang membimbing siswa per kelompok untuk melakukan tugasnya.